Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat itu judulnya Super Panik, IMF ketar-ketir minta Indonesia hentikan hilirisasi. Nah ini dia. Ini seperti yang kita tahu, ini lagi panas-panasnya ya guys. Dimana ini IMF ini tuh minta stop gitu ya. Ini masalah ekspor tambang guys. Jadi kita langsung aja dan kita lihat dulu videonya. Tapi buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat nonton channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga teman-teman semuanya panjang umur, diberikan rezeki dan diberi kesehatan. Oke, langsung kita putar dulu video kali ini. Ini lagi panas-panasnya. IMF ketar-ketir minta Indonesia hentikan hilirisasi. Why? Kenapa mintanya sekarang? Pasti ada sebuah alasan yang tersimpan. Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia pada umumnya tengah membuat ketar-ketir negara lain dan lembaga internasional akibat program luar biasa yang bisa membalikkan kondisi menjadi sangat mendukung kemajuan Indonesia, namun bisa saja menghalangi kemajuan negara lain. Salah satunya program fenomenal hilirisasi, yang mana pemerintah menstop pengiriman bahan baku ke luar negeri dan mengolahnya di dalam negeri menjadi produk setengah jadi ataupun produk akhir, sehingga pada saat dijual ke luar negeri sudah dengan harga yang tinggi. Bayangkan jika kita hanya menjual dalam bentuk bahan baku, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, dan nanti malah dibebani karena harus membeli produk olahannya dari negara lain dengan harga yang jauh sekali lebih tinggi. Sungguh jenius pemerintah kita. Terkait hal tersebut, salah satunya adalah Dana Moneter Internasional atau IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lainnya. Paparan IMF ini diungkapkan dalam artikel For Consultation. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan hambatan negatif bagi negara lain. Biaya fiskal dan mahal penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil, dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini. Begitu kata IMF dalam laporannya seperti dikutip pada hari Selasa 27 Juni 2023. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi ini. Analisa itu harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Apa perlu? Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Begitu tambahnya. Dengan demikian, IMF menilai otoritas Indonesia harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatkan nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluasnya lagi pembatasan tersebut untuk komoditas-komoditas lainnya. Begitu lanjutnya. Di lain waktu, Presiden RI Joko Widodo telah secara tegas mengungkapkan akan menjadikan hilirisasi sebagai salah satu program unggulan dan prioritas demi meningkatkan nilai tambah komoditas yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Saat ini, Indonesia telah melakukan hilirisasi nikel yang dinilai berhasil memberikan nilai tambah signifikan. Keberhasilan tersebut memicu pemerintah untuk menggalakkan hilirisasi di sejumlah komoditas lain, mulai dari bauksit atau aluminium hingga tembaga dan emas yang diharapkan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Menurut Presiden Jokowi, sumber daya alam kita harus dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan bangsa kita. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Begitu kata Presiden Jokowi dalam pidato Hari Lahir Pancasila, seperti dikutip pada hari Selasa 27 Juni 2023. Nah, tapi aku setuju sih
kalau kita bisa mengolahnya, kenapa harus diekspor gitu ya? Karena kalau kita bisa mengolah sendiri pasti itu kan bakal menimbulkan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada di negara kita ini guys. Dan yang apanya lagi ya, kalau kita mengekspornya bahan baku itu pasti harganya nggak terlalu mahal. Kalau kita udah mengekspornya bahan jadi atau setengah jadi, harganya pasti lebih tinggi ya guys. Jadi itu nilai plusnya gitu ya. Indonesia telah menginisiasi hilirisasi nikel sejak tahun 2020. Kebijakan ini diklaim memberikan nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai 33 miliar dolar Amerika atau setara 514,3 triliun rupiah di tahun 2022. Mantan wali kota Solo itu pun memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2022 diyakini telah mencapai 5,2 hingga 5,3%. Pertumbuhan yang dinilai akan menempati nomor 1 di antara negara-negara besar lainnya. Wow. Selain itu, inflasi Indonesia masih sangat terkendali di angka 5,5%. Indeks manufaktur berada di angka ekspansif 50,9%. Kalau kita lihat angka-angka seperti ini, kita sangat optimis. Kita tidak perlu keliru, begitu ujar Presiden Jokowi. Satu hal lagi yang membuat Presiden Jokowi optimis untuk ekonomi Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia dibilang sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia, kata Presiden Jokowi, sudah tidak lagi Jawa sentris. Hal ini terlihat bahwa pertumbuhan investasi di Maluku, Sumatera, ataupun di daerah lain di luar Pulau Jawa sudah tumbuh 54%, dan pertumbuhan investasi di Jawa sudah mencapai 47%. Ini sangat-sangat baik karena hampir semua negara rebutan investasi di Indonesia kita. Bahkan Presiden Jokowi yakin di saat usia emas Indonesia atau ulang tahun Indonesia ke-100 tahun di tahun 2045 mendatang, bangsa kita sudah menjadi negara maju di dunia. Amin. Amin. Semoga aja ya guys. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari kolaborasi dan sinergi pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Kita semua sebagai masyarakat punya andil besar untuk mendukung program-program baik dari pemerintah guna memajukan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 mendatang. Biarpun ada sebagian negara yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia, kita akan terus melesat maju Pastilah, seperti peluru ada yang nggak tanpa suka. bisa Itu dibendung. pasti. Kalau dibendung, dadamu tembus dong, brother. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah teman-teman, itu dia videonya ya, yang membuat IMF ketar-ketir gitu ya. Ya, aku setuju dengan Bapak Jokowi yang tegas banget ya. Kalau kita bisa mengolah bahan baku itu di negara kita, kenapa harus diekspor ya kan? Itu bagus banget malahan. Itu bisa menambah lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia, mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia ya. Dan juga kalau bahan baku itu udah diolah, mau diolah setengah jadi itu harganya pasti lebih mahal ya guys. Jadi aku suka banget lah sama pemerintahan dari Bapak Presiden kita ini. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya ditekan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye.